pembicara pelatihan Bapak Kemal Budi Mulyono SPD MPD Syiki NR. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berjumpa dalam acara penulisan dan publikasi karya ilmiah untuk guru ekonomi. Acara ini diadakan oleh Pusat Studi Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan yang bekerja sama dengan MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aprilia Susanti selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat doa, yang kelima acara inti, dan yang terakhir penutup. Guna mempersingkat waktu, langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan kepada Bapak Muhammad Fatur Rahman SPD MPD selaku Ketua Panitia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Pusat Studi Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan, Bapak Kemal Budi Mulyono, SPD MPD. Yang saya hormati Ketua Pusat Studi Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan, Bapak Kemal Budi Mulyono, SPD MPD, CIQNR. Yang saya hormati Ketua MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang, Bapak Alvin Widiarto, SPD, serta Bapak Ibu anggota MGMP yang saya banggakan.
terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara penulisan publikasi karya ilmiah untuk guru ekonomi. Acara ini kami selenggarakan dalam rangka bentuk kerjasama dan pengabdian kami, Pusat Studi Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan dengan MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang. Salin dengan erat tidak hanya sampai di acara ini. Karena sejatinya kita guru dan dosen merupakan sebuah satu kesatuan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fatur Rahman SPD MPD atas laporannya. Selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Alvin Widiarto SPD selaku Ketua MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya sambutan kepada Bapak Alvin Widiarto SPD selaku Ketua MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pusat Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan Universitas Negeri Semarang, Bapak Kemal Budi Mulyono, bersama tim panitia persiapan atau pelaksanaan kegiatan penulisan dan publikasi karya ilmiah untuk guru ekonomi. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus MGMP, sekaligus ucapan terima kasih kami sampaikan karena telah melaksanakan kegiatan, telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik selama beberapa minggu terakhir, sehingga kegiatan pada pagi ini sudah bisa dimulai. Dan serta yang terhormat seluruh Bapak Ibu guru ekonomi MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan kerjasama antara UNES dengan MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu tepatnya hari Kamis, tanggal 2 September 2021 dengan tema yaitu penulisan dan publikasi karya ilmiah untuk guru ekonomi. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puja, puji, syukur, alhamdulillah kehadirat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua terutama yang telah hadir di pagi yang cerah ini dalam suasana daring dengan menggunakan Zoom meeting, kita semuanya diberikan nikmat oleh Tuhan, yaitu nikmat sehat, nikmat selamat, dan tentu saja nikmat bahagia semuanya, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenankan saya untuk sejenak menyampaikan sambutan secara materi singkat tentang pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini, yang mana kegiatan pada pagi hari ini yaitu bertema penulisan dan publikasi karya ilmiah untuk guru ekonomi merupakan kegiatan kerjasama yang biasa dilangsungkan secara rutin dari tahun ke tahun. Itu kerjasama antara Universitas Negeri Semarang
dengan MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kami sangat berharap bahwa kegiatan ini nanti akan banyak memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh Bapak Ibu guru MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang yang nantinya pada akhirnya akan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, ilmu, dan tentu saja nanti akan berimbas pada peningkatan profesionalisme kita semua sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, yang mana sudah menjadi tugas kita sebagai seorang guru atau pendidik untuk selalu mengembangkan ilmu, mengembangkan keterampilan kita, belajar sepanjang hayat, dan tentu saja apa yang kita peroleh, ilmu-ilmu yang kita peroleh ini nanti pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang baik kepada orang lain. Terutama khususnya adalah untuk peserta didik kita, yang mana sangat membutuhkan perhatian, sangat membutuhkan transfer pengetahuan, sangat membutuhkan ilmu dan teladan dari kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi bahwa di tahun 2021 ini sudah ada 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang, yang mana pada semester yang lalu kita sudah selesai melaksanakan kegiatan yaitu pengenalan asesmen nasional, dan kebetulan juga hari ini simulasi asesmen nasional sudah dimulai dan guru-guru MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang sudah mempelajari di semester yang lalu. Dan kegiatan yang kedua dimulai pada tahun pelajaran 2021-2022 ini, yaitu kegiatan penulisan dan publikasi karya ilmiah ekonomi. Saya mewakili dari pengurus MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang menyampaikan kepada tim Pak Kemal dan kawan-kawan, kami sangat berharap bahwa kerjasama ini dapat berlangsung secara rutin dari waktu ke waktu, yang merupakan kegiatan yang simbiosis mutualisme kita. Jadi kita sama-sama membutuhkan, dan semoga apa yang kita laksanakan ini, baik kerjasama antara UNES dengan MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang, benar-benar nanti akan berimbas positif dan memberikan manfaat yang banyak bagi Bapak Ibu guru MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang pada khususnya. Dan saya cukup bangga dengan kegiatan ini karena ketika kami melaksanakan kegiatan ini, teman-teman kami di kantor, teman-teman kami kok bisa Pak kerjasama dengan UNES MGMP Ekonomi, bagaimana caranya dan sebagainya. Nah ini di MGMP yang lain juga sebenarnya ingin melaksanakan kegiatan seperti ini, namun mungkin karena ada keterbatasan akses dan sebagainya, sehingga mungkin ada beberapa MGMP ekonomi yang lain mungkin yang belum bisa melaksanakan kegiatan semacam ini. Nah karena itu, marilah Bapak Ibu kita ikuti kegiatan workshop ini dengan sebaik-baiknya, karena kegiatan ini sangat bermanfaat positif yang pertama, dan yang kedua adalah diinginkan oleh Bapak Ibu guru yang lain, namun di bidang mata yang lain, namun Bapak Ibu guru di bidang mata yang lain belum memiliki kesempatan. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, dimudahkan untuk melaksanakan kegiatan yang positif ini. Baik Bapak Ibu, perkenankan saya sejenak untuk menyampaikan sedikit materi tentang manfaat dari mengapa kita harus melaksanakan kegiatan ini, tentang kegiatan yang bertemakan yaitu penulisan dan publikasi karya ilmiah. Apakah screen saya sudah berganti Bapak Ibu? Mohon informasinya. Sampun. Ya, baik. Ya, sampun. Ya. Baik Bapak Ibu,
berkenankan saya untuk berbagi materi. Ini Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, penulisan dan publikasi karya ilmiah untuk guru ekonomi ini adalah merupakan kerjasama yang positif antara UNES dengan MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang. Dan mengapa kita harus melaksanakan kegiatan semacam ini? Khususnya yang merupakan temanya adalah penulisan dan publikasi karya ilmiah. Apa sih pentingnya penulisan dan publikasi karya ilmiah ini bagi kita, baik guru yang sudah berprofesi maupun yang belum? Ini semua sangat bermanfaat. Manfaatnya apa saja Bapak Ibu? Saya akan berbagi materi. Manfaat penulisan artikel ilmiah ada 5 Bapak Ibu. Pertama, kita sebagai guru, dengan kita menuliskan artikel, baik artikel populer di media massa maupun artikel di jurnal, karena untuk kegiatan pada pagi hari ini, yang kita mulai pada pagi hari ini, kegiatannya nanti kita akan berbasiskan pada jurnal, bukan berdasarkan pada artikel populer media massa, artikel dan sebagainya. Namun nanti kita akan memakai metode dengan menggunakan jurnal berbasis internet. Pertama adalah dengan menulis artikel ini, guru dapat membagikan ilmu kepada siapa saja, terutama kita yang merupakan umat Muslim. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya berbagi ilmu. Maka sudah selayaknya kita para guru meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan pada pentingnya perilaku knowledge sharing atau berbagi ilmu pengetahuan. Knowledge sharing ini adalah sangat penting bagi para pendidik atau para insan yang bekerja di bidang profesi guru. Dan kita harus meladeni cara-cara Rasulullah tentang bagaimana menyebarkan ilmu. Kalau Rasulullah itu yang disebarkan adalah ilmu agama, kalau kita sekarang pada masa sekarang ini banyak ilmu yang bisa kita sebar kepada orang lain, terutama kepada siswa kita. Selain ilmu agama yang kita membentuk karakter peserta didik, namun juga ilmu-ilmu yang terkait dengan pengetahuan. Salah satunya adalah artikel-artikel ini. Begitu pula saya yakin bahwa di agama yang lain, di non-Muslim, perilaku berbagi ilmu adalah merupakan perbuatan baik dan dianjurkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, menulis artikel populer ataupun artikel ilmiah, dengan kita sering menulis, maka ilmu pengetahuan yang kita tulis akan menancap dalam diri kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang tokoh Islam, Imam Syafi'i, bahwa ilmu itu ibarat binatang buruan yang bisa lepas kapan saja. Dan untuk mengikat ilmu adalah kita dengan banyak menulis. Karena dengan menulis, kita akan banyak mengingat. Maka menulis ini sangatlah penting bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, dengan menulis maka guru akan lebih mudah memberikan motivasi kepada siswanya. Bagaimana mungkin seorang guru mengajak siswa membuat karya tulis ketika kita sendiri tidak pernah menulis. Oleh karena itu, oleh sebab itu kemampuan menulis karya-karya kita ini sangat penting, yang akan menjadi teladan bagi atau contoh bagi siswa-siswa kita. Kita memberikan tugas kepada siswa, buatlah karya tulis, buatlah karya ilmiah. Kita jangan jargoni, ya. Jargoni itu bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Ternyata kita sendiri nggak pernah membuat karya yang berhubungan dengan pembuatan karya tulis, artikel dan sebagainya. Namun alhamdulillah saya yakin semua guru khususnya di MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang pasti semua sudah pernah atau sudah memiliki hasil karya tulis, artikel ataupun bentuk yang lain, yang mana nanti bisa kita sharing, bisa kita bagi, bisa kita berikan contoh, bisa kita jadikan sebagai contoh teladan kepada siswa-siswi atau putra-putri kita di satuan pendidikan kita masing-masing. Sehingga menulis ini adalah kegiatan yang sangat penting dan sangat bermanfaat.
Kemudian yang keempat adalah selain manfaat di atas, menulis artikel juga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi guru. Ini kalau kita sering menulis di koran dan sebagainya, dan tulisan kita itu semakin berkembang, semakin diterima masyarakat, kualitas tulisan kita juga sangat elit, sangat valid. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan untuk artikel yang dimuat di media massa. Dan yang kelima, menulis juga bermanfaat untuk mendapatkan kenaikan pangkat, khususnya bagi guru PNS. Sehingga apa yang kita lakukan ini, terutama bagi guru PNS, juga bisa memberikan manfaat. Kalau kita nanti menyusun laporan, menunjukkan bukti artikelnya, ini bisa dijadikan dasar kita untuk menaikkan pangkat. Namun sekali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini tidak terbatas hanya bagi guru PNS. Kegiatan ini bermanfaat positif dan penting bagi semua guru, tidak memandang apapun statusnya. Nah, menulis itu sejatinya adalah merupakan menulis, membaca, literasi, numerasi ini sejatinya adalah merupakan aliran darah yang sudah mengalir pada diri seorang guru atau pendidik. Demikian Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tentang kegiatan atau manfaat dari kegiatan ini, dan saya sekali lagi sangat berharap bahwa seluruh Bapak Ibu nanti dalam kegiatan ini bisa menghasilkan karya tulis, sehingga nanti di jurnal UNES nanti akan muncul tulisan kita. Itu adalah target yang paling tinggi, namun target minimalnya adalah setidaknya kita mendapatkan ilmu selama mengikuti workshop penulisan dan publikasi karya ilmiah ini. Meskipun pada ya mungkin karena berbagai kesibukan yang tidak bisa kita hindarkan, baik sebagai seorang guru maupun sebagai seorang orang tua yang di rumah. Sekarang ini karena masa pandemi banyak harus mengajar anak-anaknya, banyak mengurusi keluarganya, maka setidaknya kita nanti dengan mengikuti kegiatan ini secara tertib, disiplin, dan baik, nanti kita akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat ini nanti akan berguna bagi kita semua untuk kegiatan kita di dunia pendidikan. Sekali lagi, kami sangat berharap bahwa seluruh Bapak Ibu nanti dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik-baiknya. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini nanti akan berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik, mulai dari hari ini tanggal 2 September sampai dengan nanti berakhirnya kegiatan ini tanggal 23 September 2021. Dan kegiatan ini sekali lagi dilaksanakan dengan metode sinkronus dan asinkron. Adapun sinkronusnya atau tatap mukanya adalah secara online dengan menggunakan metode teknologi Zoom Meeting, sedangkan asinkronnya nanti akan menggunakan kelas, yaitu Google Classroom, yang mana nanti semua kegiatan ini nanti akan difasilitasi, kemudian akan dimudahkan, akan dibantu sepenuhnya nanti oleh tim dari UNES yang dipimpin oleh Bapak Kemal Budi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, apabila ada kata atau apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari kita semangat untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang guru dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Alvin Widiarto SPD atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Akhirnya sampai juga di acara inti pada pagi hari ini terkait dengan penulisan dan publikasi karya ilmiah untuk guru ekonomi yang tentunya dengan pembicara yang keren dan berpengalaman di bidang karya tulis ilmiah ya. Mungkin supaya tidak mengulur waktu, langsung saja kepada Bapak Kemal Budi Mulyono, SPD MPD Syiki NR, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita selalu diberikan kemudahan di dalam melaksanakan seluruh aktivitas ya, yang tentunya aktivitas dari Bapak Ibu semua aktivitas yang mengandung ibadah ya, dan juga sebuah cita-cita yang sangat mulia ya, karena kita adalah pendidik yang memiliki tugas atau diberikan amanah oleh negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Gimana keadaan Bapak Ibu semua? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, semoga kita tetap selalu bisa menjaga kesehatan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya perlu mengklarifikasi diri bahwa di sini mungkin saya tidak dalam mengajari Bapak dan Ibu ya, tetapi kita di sini adalah berbagi pengetahuan sehingga apa yang nanti kita diskusikan bersama itu nanti bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, adapun nanti materi yang saya sampaikan di sini sifatnya nanti pemantik ya. Nanti akan bisa juga dari Bapak Ibu semua di sini juga bisa memberikan informasi atau pengetahuan terkait tentang materi yang nanti akan kita diskusikan bersama. Ya. Oleh karena itu mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun. Sudah ya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati dan sangat kami muliakan. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan juga di grup di leaflet kami ya. Sebenarnya ini adalah bentuk dari program pengabdian, tetapi kemudian kami ingin kalau bisa ya berbagi itu nanti secara holistik lah, secara komprehensif nanti kepada Bapak Ibu semua, agar ya mungkin tidak apa istilahnya kita memiliki frekuensi yang sama walaupun dengan tugas yang agak berbeda ya. Di sini saya katakan agak berbeda karena tentu saja fungsi dari Bapak Ibu semua itu ketika membuat karya ilmiah itu adalah fungsinya untuk meningkatkan kompetensi ya, bukan istilahnya dalam hal ini adalah kewajiban inti bagi apa namanya bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu mencermati juga di leaflet ya, itu kan ada doorpress ya, nanti akan kami istilahnya juga sampaikan doorpress ya. Doorpressnya adalah buku yang ada di samping itu ya, nanti akan kami kasihkan 2 buku ya bagi Bapak Ibu nanti yang berhasil membuat artikel yang siap publis ya atau siap dipublikasikan ya.
Jadi nanti selama 3 minggu dari ini sampai tanggal 23 itu kan nanti Bapak Ibu istilahnya mencari informasi dan juga nanti kita diskusi ya secara sinkronus dan asinkronus ya. Nah, harapannya nanti akan muncul output yang berguna bagi Bapak Ibu semuanya. Ya. Apakah nanti yang disampaikan oleh Pak Alvin untuk meningkatkan kompetensi ya, ataupun nanti juga bisa digunakan untuk kenaikan pangkat ya. Dan sebenarnya artikel-artikel ini juga mengapa basisnya artikel itu, karena memang artikel itu yang paling singkat daripada ketika kita membuat buku ya. Cuma tadi apa yang disampaikan oleh Pak Alvin, karena mungkin Bapak Ibu itu sebagian besar masih seringnya itu di koran ya, tetapi nanti kita coba alternatif lain yaitu di jurnal. Kenapa? Karena beberapa informasi yang saya dapatkan ya itu di jurnal itu semua memiliki atau yang belum? Kalau yang sudah pindah ke ini, nilai apa namanya atau angka kredit yang atau angka kredit yang cukup apa namanya cukup tinggi ya, cukup tinggi sehingga nanti itu bisa kita gunakan ya, seperti itu. Terus kemudian nanti kita juga harapannya bisa melanjutkan ini dengan baik. Sedikit mungkin saya share juga terkait dengan aturan yang mungkin nanti kita bisa sharing juga. Jadi berdasarkan penelusuran ya dari kami itu terkait dengan aturan-aturan angka kredit ya, angka kredit yang bisa digunakan untuk Bapak dan Ibu sekalian ya, terkait dengan penulisan artikel ilmiah ini. Tentunya kita nanti akan berbasis pada aturan-aturan ya, aturan-aturan yang nanti bisa kita jadikan sebagai salah satu acuan. Bentar, saya tak cari dulu. Ya, untuk aturan yang dipakai itu mungkin saya bisa dikoreksi ya. Saya bisa dikoreksi tentang berapa sih jumlah angka kredit ya, angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat kalau misalkan ini ya. Nah, ya. Ini
Ya, ketika dari kenaikan apa namanya jabatan ya, terutama mungkin jabatan yang dari 3D ya, itu membutuhkan karya publikasi ilmiah atau karya inovatif yang cukup banyak ya. Nah, apalagi bagi yang nanti naik jabatan ya. Nah, ataupun juga ya ini kalau ini diklat nah ini kalau berupa buku ya itu 4. Nah, buku yang diterbitkan secara nasional pengakuan dari BSNP, nah, artikel ilmiah tingkat nasional ya yang terakreditasi 3, jadi seperti itu. Nah, kalau artikel populer di tingkat ini mungkin 1,5 Bapak Ibu, tapi kalau artikel ilmiah di jurnal ilmiah itu bisa 3 ya, ataupun kalau terkait buku ya. Nah, ini kalau misalkan pada satuan pendidikan ya, satuan pendidikan itu 2 ya. Tapi kalau tadi artikel ilmiah secara apa namanya, secara di nasional itu tadi angka kreditnya itu 3. Nah, perlu saya sampaikan ya sebenarnya ketika kita apa namanya melakukan pengembangan ya, khususnya Bapak Ibu nanti pengembangan apa namanya profesi berkelanjutan ini, tentunya sebenarnya ini juga akan berkaitan dengan kebiasaan kita untuk apa istilahnya selalu belajar ya, selalu belajar terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi kita ya, berkaitan dengan kompetensi kita. Nah, ini beberapa hal yang mungkin nanti bisa ditinjau kembali ya, seperti itu. Ini ada buku. Ini kalau ini karya inovatif ya. Nah, ini sekilas saja sebelum kita masuk ke dalam apa namanya masuk ke dalam karya ilmiah. Nah, kalau yang ini juga ternyata ada kebutuhan untuk karya ilmiah ya, kebutuhan untuk karya ilmiah ya, misalkan di sini dari mungkin 3D mau naik ke 4A ya, dari 3D naik ke 4A atau dari 3C mau naik ke 3D ya, seperti itu. Nah, tentunya apa namanya hal ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah motivasi ya. Nah itu ya. Kalau laporan penelitian di sini dua laporan per tahun ya. Tapi kalau buku karya terjemahan ternyata 1 ya maksimal ya, 1 maksimal per tahun. Tetapi kalau tulisan ilmiah populer 3 ya, tulisan ilmiah populer 3 ya. Nah, ini atau makalah hasil penelitian ini artikel ilmiah ya, seperti itu. Nah, ini pembagian sub-sub unsurnya ya, seperti itu. Kalau berapa orang dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan apa namanya salah satu hal yang mungkin perlu kita juga refleksikan terkait dengan
salah satu pentingnya karya ilmiah ya, selain tadi untuk meningkatkan kompetensi. Nah, terus kemudian sebenarnya kalau kita berbicara terkait artikel ilmiah, nah ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin cukup signifikan ini. Kenapa? Karena sebenarnya artikel ilmiah itu ada dua, bisa dari penelitian atau bisa dari kajian pustaka gitu. Cuma di beberapa jurnal yang ada di Indonesia itu sering kalinya itu pada penelitian ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika penelitian, maka sebenarnya banyak juga hal-hal yang kita bisa gunakan di sini. Tidak harus PTK, ya, tetapi banyak sekali penelitian-penelitian mungkin yang bisa kita gunakan untuk kita buat artikel ilmiah, ya, sembari kita membuat laporan, ya, laporan penelitian, ya, misalkan laporan PTK dan sebagainya. Karena saya sempat juga mendengar informasi dari salah satu guru itu mengatakan bahwa PTK tidak bisa dilakukan di masa pandemi, ya itu terlalu terlalu strict juga ya. Ya, ini tidak relevan juga, karena kalau kita berbicara persoalan pandemi tentu metode yang digunakan ya metode pada masa pandemi ya. Nah, tetapi kalau misalkan itu pun tidak bisa, berarti kita juga bisa menggunakan metode yang lain, gitu ya. Artinya tidak harus tindakan kelas, mungkin pada treatment-treatment tertentu. Misalkan ketika Bapak Ibu itu nanti akan bagaimana untuk melakukan peningkatan kualitas yang ikut olimpiade ya, siswa-siswanya itu juga bisa digunakan. Terus bagaimana kualitas soal AKM Bapak Ibu ya. Jadi mungkin AKM semester atau AKM tengah semester itu nanti seperti apa, itu juga bisa dibuat menjadi artikel ya. Ya, itu bisa, semuanya bisa digunakan. Nah, kalau dari saya pribadi, paling tidak itu ketika kita membuat suatu penelitian atau artikel di sini itu ada 4 hal ya. Pertama yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah niat dulu memang, terus baru konten isinya, terus kemudian manajemen waktu, dan bagaimana kita untuk membuat tulisannya ya, membuat tulisannya seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin dari niat ya. Niat sendiri itu mungkin ada berbagai macam niat yang bisa nanti kita lakukan ketika kita akan membuat artikel ilmiah ini ya. Salah satu hal ya Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau memahami, kalau Bapak Ibu itu memuat artikel populer nasional ya dengan angka kredit 2 ya di nasional, mungkin kalau nasional ya Suara Merdeka ya 2, itu harus membayar ya, kecuali Bapak Ibu memang bisa publish ya, seperti itu. Tapi kalau di jurnal nasional itu Bapak Ibu tidak perlu membayar ya, tidak perlu membayar artikel tersebut gitu loh. Jadi malah justru banyak dari jurnal-jurnal itu yang membutuhkan artikel ilmiah dari Bapak Ibu semua. Nah, termasuk nanti yang akan kita coba praktekkan di salah satu jurnal di FE UNES ya, di jurusan Pendidikan Ekonomi UNES ini nanti ada jurnal di sana yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Ya. Nah, ini adalah nanti beberapa hal yang niat dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lakukan.
Nah, terkait dengan penelitiannya, ya tentu saja Bapak Ibu di sini tidak meneliti tentang penelitian dasar atau penelitian murni ya. Tentunya penelitian ini adalah penelitian terapan, penelitian yang Bapak Ibu kesehariannya lakukan, tetapi Bapak Ibu meneliti dan membuat artikel itu saja. Jadi sebenarnya kisah-kisah inspiratif juga bisa dimasukkan atau best practice pun juga bisa. Cuma kita harus menyesuaikan dengan kaidah selingkung atau aturan-aturan penulisan yang ada di dalam jurnal yang akan kita masuki, itu saja sebenarnya itu ya. Jadi kita tidak saklek berarti harus penelitian yang ada di dalam jurnal ilmiah itu seperti itu, tidak ya. Nah, ini apa namanya tentang terkait dengan penelitian ya yang bisa Bapak Ibu lakukan terkait dengan ini kan mungkin penelitian terapan atau penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan yang tidak harus di kelas ya. Jadi penelitian tindakan itu ada di mana-mana ya. Contohnya misalkan kayak Bapak Ibu tadi bagaimana untuk meningkatkan kualitas siswa yang akan ikut Olimpiade Sains Ekonomi misalkan, seperti itu juga bisa. Atau misalkan penelitian tindakan Bapak Ibu ini kan kalau nggak salah itu yang ekonomi juga ngajar kewirausahaan ya, mungkin bisa menyiapkan wirausahawan siswa seperti apa, itu juga bisa gitu loh ya. Jadi semuanya bisa, jadi tidak harus saklek tindakan di kelas dalam perspektif jadul ya, di mana kelas harus ada guru dan siswa dalam suatu ruangan seperti itu ya. Jadi itu penelitian tindakan bisa kita gunakan ya. Selama itu untuk memecahkan suatu masalah, yaitu nanti bisa kita gunakan dan kita bisa buat penelitian. Nah, ini kalau misalkan salah satu hal yang dalam penelitian tindakan mungkin terkait dengan AKM. Ya, di mana pemerintah itu kan sekarang merujuknya pada asesmen kompetensi minimum ya. Nah, di mana itu kalau perspektif saya melihat ya ya di perspektif AKM dengan perbedaan sebelumnya itu adalah kualitas kualitas soal yang mengarah pada HOTS ya, seperti itu, di mana literasi dan numerasi di situ yang diutamakan, karena kritik atas PISA yang ada di negara Indonesia itu ternyata kita rankingnya cukup bontot seperti itu. Kita bisa menghitung, tetapi kita tidak bisa melakukan analisis ketika hitungan itu disertai dengan literasi kan gitu. Atau mungkin grafik dan sebagainya. Jadi membaca grafik, membaca kalau mungkin selain grafik ya, kalau di ekonomi mungkin kurva dan sebagainya. Nah, tabel, informasi dan sebagainya, melakukan perhitungan dan sebagainya. Nah, di situ tuh itu memiliki kelemahan. Nah, itu bisa Bapak Ibu buat artikel ilmiah juga. Ya. Jadi tidak hanya terlepas pada pemberian treatment semata, tetapi juga hasil dampaknya setelah Bapak Ibu itu misalkan ya menggunakan metode di sini nih, terus bagaimana kompetensi minimumnya itu tercapai atau tidak, itu juga bisa ya. Apalagi mulai dari tahun 2020 kan muncul aturan RPP 1 halaman ya. RPP 1 halaman di mana tidak perlu ya Bapak Ibu itu membuat RPP yang K13 dulu yang sangat-sangat panjang ya, sampai 1 KD saja itu bisa berlembar-lembar seperti itu ya. Maka di
aturan-aturan terbaru di sini, saya pikir itu menjadi ajang bagi Bapak Ibu untuk bisa men-sharingkan sebenarnya. Kata kuncinya itu membagi pengalaman Bapak Ibu dalam bentuk artikel, ya. Jadi seperti itu. Jadi membagi pengalaman Bapak Ibu di dalam kelas seperti apa dalam bentuk artikel, agar juga apa namanya, orang lain itu akan tahu juga. Jadi perbedaan antara perbedaan kita apa namanya, memiliki kemampuan sendiri dengan kita memiliki karya itu, perbedaannya adalah bahwa karya itu nanti kita akan juga dikenal orang gitu loh. Tapi kalau kita tidak pernah men-sharingkan dan sebagainya, itu ya kadang-kadang orang tidak mengenal kualitas kita, kan seperti itu. Ya, salah satu dari kualitas kita adalah kita mengenalkan ya karya-karya kita. Ya, seperti itu. Sebenarnya itu karya-karya sharing Bapak Ibu itu bisa masuk ke jurnal-jurnal ilmiah ya, sepanjang mematuhi kaidah selingkuh yang ada di dalam jurnal ilmiah tersebut. Dan misalkan kalau di sini ketika kita menggunakan PTK tentu ada beberapa siklus ya, siklus yang bisa kita gunakan ya, seperti itu. Terus kemudian, nah kalau misalkan di dalam apa namanya laporan penelitian, mungkin tidak hanya PTK di sini ya. Jelas yang pertama adalah Bapak Ibu nanti bisa menulis masalah ya. Jadi kalau menentukan masalah tentu saja banyak masalah di dalam pembelajaran kan. Tetapi Bapak Ibu perlu membatasi itu, masalahnya itu apa ya gitu. Tentu saja misalkan masalahnya adalah banyaknya siswa yang tidak mau aktif ya di dalam pembelajaran daring misalkan. Nah, itu saja misalkan itu ya di dalam pembelajaran daring untuk misalkan topik atau sub KD atau KD tertentu. Nah, Bapak Ibu coba cari masalah apa, cari penyelesaiannya bagaimana gitu. Bisa Bapak Ibu buka internet, googling tentang metode-metode, atau Bapak Ibu juga bisa kembangkan sendiri. Nah, kemudian setelah itu ya Bapak Ibu tinggal menerapkan saja apa namanya metode tersebut ya, diamati, catat, cek, uji, analisis. Nah, kalau di artikel Ibu, Bapak Ibu tidak sama seperti di laporan. Apalagi Bapak Ibu acuannya deskripsi, tidak. Artikel itu tidak butuh yang namanya oh kok bisa ketemu kayak gini, analisismu seperti apa gitu, catatanmu seperti apa, enggak. Ya kayak kita hanya submit di artikel populer koran itu. Jadi apakah isi di dalam itu kita ada dalam tanda kutip ya kesalahan di dalam menghitung data atau dan sebagainya, itu dihiraukan oleh editor. Jadi seperti itu. Yang penting Bapak Ibu menulis sesuai dengan kaidah selingkuh itu saja. Ya. Kalau misalkan di laporan penelitian atau laporan PTK itu kan mesti selalu lampirannya dicek. Apakah lampirannya itu sesuai atau apakah metode-metode yang digunakan itu ada buktinya dan sebagainya. Kalau di artikel itu tidak perlu ada bukti-buktinya. Nah, tentunya ini sebenarnya fleksibel bagi Bapak Ibu untuk membuat artikel. Ya, tinggal Bapak Ibu itu memiliki waktu untuk meluangkannya atau tidak. Ya, nah setelah itu nanti Bapak Ibu bisa membuat artikelnya. Berbeda kalau Bapak Ibu harus membuat laporan penelitian. Kalau membuat laporan penelitian jelas kan, mesti ada standarnya. Kalau laporan PTK pun kan standarnya 50 halaman. Kalau artikel itu maksimal itu 10 halaman. Ya, 10 halaman itu maksimal. Seperti itu sudah judul ya, sampai ke
apa namanya dapus daftar pustaka itu. Jadi apa namanya cukup saya pikir tidak terlalu ribet seperti kalau kita membuat laporan PTK. Tapi ini saya kurang paham juga apakah di dalam angka kredit atau sebagainya itu ketika membuat artikel itu apakah harus disertai dengan PTK-nya atau tidak. Nah, itu mungkin perlu ditanyakan lagi ya. Nah, artinya kalau harus ada PTK-nya kan berarti apa namanya artikel harus sesuai dengan PTK yang kita buat ya dan sebagainya. Tetapi sejauh yang saya amati itu tidak mungkin akan ditelusuri ya dari artikel nanti menjadi dari laporan PTK yang menjadi artikel itu bisa ditelusuri itu. Karena biasanya kalau kita membuat artikel itu ya dia sudah siap baca gitu. Jadi sudah siap dibaca secara umum. Sementara kalau laporan penelitian itu kan hanya dibaca oleh para pengulas atau reviewer gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari inspirasi? Ya, Bapak Ibu, tentu saja inspirasinya dari jurnal juga ya. Karena ada kaidah-kaidah selingkung di dalamnya, maka tentu Bapak Ibu paling tidak membiasakan untuk mencari referensi itu tidak hanya di Google, terus di apa namanya di artikel-artikel web gitu tidak, tetapi di jurnal ya. Perbedaannya apa? Di jurnal itu lebih diakui keilmiahannya daripada web-web ya, daripada website artikel-artikel yang di website atau artikel-artikel di blogspot atau dan dimanapun lah di blog atau di web itu seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu itu mencari artikel di Sinta, ya nanti Bapak Ibu bisa tulis di situ sintaristekbrin.go.id, terus kemudian klik source, kemudian klik jurnal. Nah, di situ ada S1 sampai S6 ya. S1 sampai S6 nanti bisa dipilih saja ya. S1 itu yang paling bagus, yang benar-benar kualitasnya itu benar-benar dipertahankan dengan sangat-sangat maksimal, jadi tidak mudah masuk ke S1 ataupun S2. Nah, kalau S3 dan S4 itu level menengah, kalau ini S5, S6 itu siapa saja boleh masuk. Nah, itu yang S5, S6 itu sangat mudah untuk dimasuki gitu ya. Memang ada yang berbayar dan ada yang gratis, tetapi sebagian besar itu gratis kalau itu S5 atau S6 ya. Seperti itu. Ya. Atau dari garuda.ristekbrin.go.id ya, /jurnal itu juga bisa Bapak Ibu mencari jurnal-jurnalnya di situ. Atau juga bisa di akademia.edu atau di DOAJ. Kalau Bapak Ibu pengen mencari artikel yang di luar atau internasional atau berbahasa asing. Tapi kalau di Sinta itu juga berbahasa asing Bapak Ibu. Kalau S1, S2 ya. Tapi kalau S3 sampai S6 dia nggak berbahasa asing, bahasa Indonesia. Nah, ini kalau yang mau ke Scopus ya. Nah, ini ada beberapa rujukan nanti website jurnal ya, nanti akan Bapak Ibu kalau misalkan mau menggunakannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah waktu. Ini Bapak Ibu memang perlu mencatat waktu ya. Jadi sebenarnya ada 3 bulan itu waktu untuk membuat artikel itu sangat memungkinkan ya. Tinggal kita bisa atau tidak membagi waktu tersebut dengan baik ya. Seperti itu. Karena proses pembelajaran Bapak Ibu semua sudah sangat fasih ya, bahkan di luar kepala ya. Misalkan ketika saya mau mengajarkan
jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa, ya apa yang harus saya persiapkan terlebih dulu ya. Ya, karena biasanya siswa itu sok kesulitan ketika menghadapi jurnal penyesuaian ya, apalagi kalau yang perusahaan dagang misalkan seperti itu ya, sok kebalik-balik ya ketika kita menggunakan apa namanya metode laba rugi atau metode HPP seperti itu. Nah, atau mungkin ketika kita menyiapkan materi apa namanya terkait dengan persamaan linear permintaan penawaran, misalkan seperti itu. Nah, itu juga bisa ya. Atau yang terkait yang lain juga enggak masalah. Artinya mengapa sih kok pokok bahasan tentang manajemen itu membosankan? Nah, Bapak Ibu mungkin bisa membuat sesuatu hal yang lebih atraktif, mungkin dengan role playing secara daring, misalkan seperti itu juga bisa digunakan. Ya, tidak seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan mengerjakan skripsi atau laporan kan kadang-kadang reviewnya, ini valid apa enggak? Apa metodenya dan sebagainya, pertanyaan seperti itu enggak. Kalau artikel itu apalagi yang saya sebutkan tadi artikel S6 itu ya otomatis bisa di ACC selama apa namanya kaidah selingkungnya itu tepat gitu loh. Jadi mengapa di jurnal-jurnal seperti itu, karena memang paling tidak itu adalah step awal bagi kita untuk mengekspresikan apa ya pengalaman-pengalaman kita selama proses pembelajaran itu dengan gratis dan dengan apa namanya mudah, itu sangat-sangat relevan sekali gitu. Nah, ini kalau misalkan apa namanya model publikasi ya kalau zaman dulu itu harus ada laporan penelitian, sebenarnya kita bisa membuat artikel dengan laporan penelitian secara bersamaan, sebenarnya seperti itu. Nah, ini juga dulu ada materi dari Prof. Marheni ya, ketika ada webinar itu ya ada perbedaan ya. Ternyata kalau karya ilmiah populer itu paling banyak 3 ya, tapi kalau buku 1. Kalau laporan penelitian itu 2 ya. Nah, kalau karya inovatif itu maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Nah, artikel penelitian itu ya, itu dia bisa masuk ke karya inovatif ya. Bisa masuk ke karya inovatif apa namanya yang tentunya potensinya itu tidak dibatasi ya. Jumlahnya seperti itu. Asal jangan di jurnal yang sama pada volume yang sama. Itu nanti tidak di. Nah, ini kalau terkait dengan artikel ilmiah hasil penelitian ya. Ini apa kaidah selingkungnya seperti itu. Mulai ada judul, penulis, abstrak, kata kunci, ya, pendahuluan, ya. Nah, tentu saja di sini nanti menyesuaikan. Ya. Judulnya kalau di jurnal ilmiah itu juga bisa seperti di artikel populer, Bapak Ibu. Jadi judul yang lebih menarik itu yang lebih disukai, ya. Misalkan judulnya dengan menggunakan kalimat tanya, misalkan. Ya, misalkan asesmen kompetensi minimum sekolah titik 2 ya, strategi untuk meningkatkan hasil pembelajaran, misalkan seperti itu ya, itu juga bisa ya digunakan ya. Nah, tentunya di sini ada perbedaan dengan kalau misalkan Bapak Ibu pernah membuat skripsi ataupun
tesis ataupun laporan penelitian. Jadi kajian pustaka itu digabung dengan pendahuluan. Kenapa? Biar ringkes, karena kalau di artikel itu memang pengennya ringkas saja. Nah, nanti metode dibuat ya sekitar 1 halaman atau 2 halaman. Nah, hasil dan pembahasan itu mungkin sekitar ya 5 halaman ya. Terus simpulan 1 halaman atau setengah halaman sudah cukup, kemudian daftar rujukan. Selesai di situ sebenarnya. Ya. Tuh. Terus kemudian nah, proses publikasi itu sebenarnya nanti seperti ini. Untuk pertemuan terakhir nanti kita modelnya langsung ini saja ya, praktek saja. Jadi biar cepat. Nah, prosesnya sebenarnya ketika penulis itu mengupload ya, dia harus register dulu. Terus kemudian nanti diterima oleh editor, baru nanti akan dikelola oleh editor ya. Kalau sudah sesuai maka nanti akan direview ke reviewer atau pengulasnya. Kalau sudah direview maka bisa direvisi, terus kemudian nanti di copy edit dan disesuaikan layoutnya, baru nanti dimasukkan ke dalam proofreading dan kemudian dimasukkan ke dalam edisi atau di arsip jurnalnya seperti itu. Nah, ini jurnal ilmiah hasil penelitian yang diakui itu menurut Prof. Primarheni itu yang jelas satu dia harus dikeluarkan oleh institusi atau lembaga pendidikan, tetapi bukan sekolah. Ya. Nah, dan dia biasanya itu harus memiliki ISSN. Ya, kalau dia tidak memiliki ISSN berarti dia tidak sah seperti itu. Ya. Nah, ini juga tidak boleh diterbitkan oleh yayasan atau LSM. Juga tidak boleh diterbitkan hanya satu sekolah ya. Ya mungkin MGMP ya kalau mau buat jurnal ya. Tetapi buat jurnal itu nanti juga harus ada beberapa hal ya. Seperti Dewan Penyunting ya, terus kemudian juga ada sistem pendaftarannya dan sebagainya. Nah, kalau di perguruan tinggi itu semuanya sudah memenuhi syarat ya. Jadi ketika mau terbit itu mesti akan ada DOI-nya ya. DOI-nya itu semacam identifikasi dari artikel Bapak Ibu yang dicatat secara internasional. Jadi dilacak itu ada semuanya. Ya, kalau yang di Dinas Pendidikan belum tentu ada DOI-nya ya. Tapi kalau di perguruan tinggi itu harus ada DOI-nya seperti itu. Nah, ini salah satu jurnal ini ilmiah yang baik ya. Paling tidak itu ada ISSN ya, diterbitkan maksimal 4 kali setahun, etika publikasi online ya, di dalamnya sudah jelas ilmiah, dewan redaksi juga lengkap ya, bagian dari lembaga pendidikan atau asosiasi profesi ya, memiliki mitra bestari yang berkapasitas ya. Nah, itu syarat-syarat jurnal ilmiah yang baik. Dan ini syarat-syarat ini tuh mudah, Bu. Jadi mesti jurnal pendidikan tinggi ya yang dia nanti masuk di Sinta ya, ataupun jurnal pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di perguruan tinggi yang berkualitas ya, mesti dia sudah punya dan masuknya juga nggak susah gitu loh. Karena ada yang memang dia mau berdiri ya, kalau dia istilahnya mau mengembangkan diri itu dia sangat membutuhkan jurnal dari luar. Nah, ini mungkin Bapak bukti fisik ya ketika mau menyampaikan penilaian angka kreditnya ya, scan sampul jurnal ya, ISSN ya,
seperti itu. Sekian halaman redaksi, daftar isi, artikel, dan sebagainya. Ya. Nah, ini nama-nama jurnal yang dapat dipertimbangkan, nanti bisa diklik saja. Ini Sinta 5, Sinta 6. Nah, itu. Nah, ini bukunya seperti ini, nanti Bapak Ibu yang nanti insya Allah kita bisa berikan bagi Bapak Ibu yang artikelnya itu bagus dan layak untuk diterbitkan, nanti juga akan kita bantu penerbitannya. Ya. Kalau misalkan karena ini sifatnya terbatas, Bapak Ibu nanti sebenarnya kalau menginginkan buku ini juga bisa menghubungi pihak yang terkait ya, yang sudah saya sampaikan di situ juga bisa. Ya kalau misalkan pengen membeli buku ini ya, karena Hidur Press ini hanya 2 yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya. Nah itu. Selain itu sebenarnya di pusat studi ini juga kita kalau misalkan selain dari program pengabdian ini ya, kita juga sebenarnya ada misalkan ada program pelatihan, bimbingan intensif ya terkait dengan OSN ataupun terkait dengan penilaian angka kredit itu juga bisa kita bisa dilakukan ya. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita berupaya bersama untuk bisa membangun pendidikan yang berkualitas. Nah, ya terkait dengan jurnal yang nantinya akan kita tuju, Bapak Ibu, ya terkait dengan jurnal yang nanti akan kita tuju, itu nanti kita akan menuju ke jurnal ini. Ya, jurnal ini, ya, insya Allah jurnal ini yang nantinya bisa Bapak Ibu gunakan ya jurnal ini. Jadi jurnal ini jurnal yang ada di FE UNES ya. Apabila Bapak Ibu melihat di sini editorial timnya juga jelas ya, reviewernya juga jelas ya. Jadi indexingnya Google Scholar ya. Dan ini jurnalnya jurnal nasional karena kita ber-ISSN. Nanti kita untuk minggu tanggal 23 itu kita bisa praktek ya, submit jurnal atau paling tidak Bapak Ibu bisa melakukan registrasi di jurnal itu. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ini langsung saja Bapak Ibu kita jika ada yang mau kita diskusikan, monggo. Ada hal sekiranya itu bisa memudahkan Bapak Ibu kalau misalkan buat artikel ya. Jadi sangat terbuka kesempatan sekali ya apabila Bapak Ibu itu nanti akan membuat artikel. Ya, ada yang mau disampaikan? Monggo. Cek.
Tentunya kan Bapak Ibu semuanya ini nih, apa namanya, sedang apa istilahnya, mungkin terbiasanya mempublikasikannya kan di koran ya, tetapi kalau mempublikasikan di jurnal itu sebenarnya lebih mudah dan lebih hemat, menurut saya seperti itu. Oke. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu terkait dengan nanti asinkronusnya? Setelah ini nanti akan kami berikan link Google Classroom-nya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan waktunya lah untuk membaca materi-materi dari kami dan mungkin melemparkan pertanyaan ya di situ ya. Sehingga nanti kami bisa menjawab. Dan di situ juga nanti ada pengumpulan tugas akhir yaitu artikel ya, yang nantinya Bapak Ibu nanti bisa mencoba latihan untuk membuatnya. Ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan terkait dengan materi hari ini? Assalamualaikum Pak Kemal. Waalaikumsalam Bu Dinar. Bertanya, ya, mohon maaf karena memang hari ini itu sebagian besar Bapak Ibu itu juga mengajar, jadi mungkin saya lihat partisipasinya juga belum banyak, mungkin nanti sedikit agak siang-siang sedikit, mungkin semakin banyak ya Pak Kemal, mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk terkait dengan penulisan dan publikasi karya ilmiah memang kita responnya sangat besar karena memang seperti Bapak ngandikan tadi bahwa memang biasanya kita lewat media massa. Jadi kalau misalnya nanti insya Allah produk kita bisa berhasil, nyun apa namanya, bimbingannya untuk bisa, karena kan kadang untuk memadukan selingkung gitu loh Pak, yang kadang saya terutama itu belum bisa. Kadang selingkungnya UNES itu seperti ini, kemudian universitas yang lain kan beda-beda Pak Anji. Nanti mungkin kami butuh tips-tips bagaimana untuk bisa sekali kita setor gampang produk kita, kemudian bisa paling tidak mungkin 1 kali revisi saja begitu Bapak. Jadi nyuwun rambu-rambunya kira-kira itu harus bagaimana kita kan gitu. Dan mungkin kalau tadi sudah disampaikan, mohon maaf karena tadi saya juga sinyalnya agak, karena saya di sekolah juga ini sinyalnya agak tidak baik, jadi mohon maaf sebelumnya. Matur nuwun Pak Kemal. Ya, terima kasih Bu Dinar. Kita nanti fokusnya di satu jurnal dulu nih Bu. Jadi nanti di jurnal BAEJ ini. Ya, jadi nanti kita fokusnya di sini. Artikel template-nya nanti akan saya bagikan juga. Jadi di sini nanti ada sudah lengkap apa namanya bentuk contohnya ya. Kalau Bapak Ibu itu menginginkan apa namanya bentuk-bentuk artikelnya, ini bisa langsung saja di-download aja, bisa diklik kanan. Nah, ini akan muncul nanti beberapa judul-judul di sini. Makanya ketika tadi Bu Dinar itu mengatakan kaidah selingkung, ini saya carikan dulu karena latihan. Jadi kaidah selingkungnya yang biar mudah dulu gitu saja Bu. Biar nanti kalau sudah terbiasa kan Bapak Ibu nanti bisa mencari sendiri ya, bisa mencari sendiri. Nah ini nanti bisa diganti saja. Jadi judulnya nanti bisa diganti. Terus kemudian ini namanya juga nanti bisa diganti. Untuk ini dan ini untuk info artikel tidak perlu diutak-utak Bapak Ibu.
Jadi nanti cukup pada abstrak saja. Ya. Nah, penulisannya jumlahnya abstrak dan berapa itu Bapak Ibu bisa klik di author guideline. Ya, di author guideline-nya bisa diklik. Nah, ini sudah ada panduan penulisan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini maksimal minimal 5.000 ya, 5.000, tetapi kalau bisa 5.000 kata ya, diketik ya dalam 2 kolom ya. Tadi artikel apa namanya, template-nya sudah ada, nanti tinggal menyesuaikan template-nya saja. Terus nanti bisa diserahkan dalam bentuk doc atau RTF ya. Jadi 5.000 kata itu mungkin paling banyak ya sekitar 10 halaman ya. 10 halaman. Nah, di situ judul tidak bertele-tele ya, 12 sampai 15 kata dan tidak mengandung rumus. Terus nama penulis, kalau bisa ya kalau mau digunakan untuk angka kredit mungkin lebih tepatnya 1 orang ya, tetapi kalau mungkin untuk belajar juga nggak apa-apa kalau misalkan 2 atau 3 orang. Ya. Ya, terus kemudian nama afiliasi, yaitu sekolah apa namanya, tempat Bapak Ibu bekerja. Misalkan di sini kan ya ini jurusan pendidikan ekonomi, ya mungkin Bapak Ibu nanti di SMA mana itu bisa ditulis. Terus kemudian abstrak, ya abstrak maksimal 200 kata, minimal 150 kata, ya ditulis secara singkat ya, ada 2 tadi ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu. Terus kemudian setelah itu ada kata kuncinya dalam bahasa Inggris 5 sampai 6 3 sampai 5 kata. Ditulis menurut abjad. Terus ini pengantar itu pendahuluan ya. Jadi dalam pendahuluan ini habis ini nanti kan ditulis pendahuluan. Ya, yang lain di sini semua biarkan saja Bapak Ibu, kecuali yang di sini alamat korespondensinya. Alamat korespondensinya itu adalah Bapak Ibu itu berada di mana, sertakan emailnya. Korespondensi itu yang surat menyurat ya, dalam tanda kutip di sini penulis yang nanti mensubmit di OJS atau dan sebagainya, atau nanti yang melakukan revisi di OJS ya. OJS itu Automatic Journal System yang nanti digunakan. Nah, ini di pendahuluan ini Bapak Ibu silahkan ditulis ya. Sekalian juga dengan apa pustakanya ya, kajian pustakanya seperti ini ya. Jadi ini kan 3 halaman ya, 3 halaman. Terus kemudian metodenya cukup sedikit ya nggak apa-apa, atau kalau mungkin setengah halaman juga nggak apa-apa ya. Kemudian hasil dan pembahasan ya, karena ini basisnya adalah riset, jadinya tulisannya di riset di sini. Atau kalau misalkan mau contoh yang tidak riset, saya cari dulu ya. Ya ini contoh yang tidak, ya ini Bapak Ibu ada DOI-nya. Kalau ada DOI-nya ini jelas diakui untuk kenaikan angka kredit. Tapi kalau nggak ada DOI-nya biasanya tidak bisa digunakan. Kayaknya kalau di dinas-dinas yang mungkin kayaknya majalah-majalah jurnalnya belum ada DOI-nya kalau nggak salah. Kalau masih dalam posisi cetak itu sepertinya tidak diurus DOI-nya kalau nggak salah. Tapi kalau di OJS itu salah satu hal yang harus wajib diurus apa namanya DOI-nya. Nah, ini DOI-nya ini apa namanya nanti bisa, nah ini nah mungkin ini Bapak Ibu
ini ada penerapan aplikasi ya, media WhatsApp ya. Coba kita lihat. Salah satu contohnya ya. Ini bisa digunakan juga ya. Karena ini kan aplikasi ya. Ini Bapak Ibu bisa mendownload sebanyak-banyaknya gratis ya di sini ya. Atau di Sinta yang saya sampaikan tadi, Sinta Restrict Bin di sini, ini juga gratis nih. Ya, jadi sebenarnya pengetahuan dan ilmu itu disebar luas ya, tinggal kita itu mendapat apa namanya mau mencari atau tidak. Kalau di sini jelas ini gratis karena ini semua difasilitasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi dulu atau sekarang Kemendikbud atau Dikti ya. Jadi di mana versi dari elektronik itu tidak boleh dipungut gratis. Beda kalau misalkan itu nanti di jurnal internasional yang lain ya. Ya, kalau di S1 ini tuh dia juga ini jurnalnya jurnal nasional tetapi dia internasional karena dia sudah terindeks internasional. Di sini ada Scopus, di sini tuh indeksasi internasional. Dan nanti Bapak Ibu bisa mencari referensi di sini. Ya. Maka saya harapkan tadi jangan mencari yang blog ya atau website gitu ya, artikel-artikel yang atau Wikipedia, jangan. Wikipedia itu tidak ilmiah ya. Nah, kalau di sini nah ini misalkan contoh ya penerapan aplikasi Simple 12 plus media WhatsApp ya, misalkan di sini. Nah, ini salah satu contoh motivasi hasil belajar ini. Ini menggunakan PTK Bapak Ibu ya. Nah, ini PTK bisa dilakukan juga. Ya. Ya, PTK daring tentunya. Nah, ini salah satunya ini. Ya, terus kemudian kita masuk ke metode ya. Metode kan berarti tentang metode Bapak Ibu menggunakan metode apa? Ya. Metode penelitiannya ya, bukan metode pelaksanaannya, tapi metode penelitiannya menggunakan metode apa. Ya. Bisa juga Ibu menggunakan metode deskriptif saja. Jadi ketika siswa itu diberikan soal HOTS ya, dengan siswa yang diberikan soal yang tidak HOTS, itu efeknya bagaimana ya ketika diujikan dengan AKM ya, misalkan seperti itu juga bisa gitu ya. Jadi tidak harus secara rigid. Nah, hasil dan pembahasan jelas. Kalau hasil dan pembahasan ya, misalkan contohnya saya pakai contoh yang aplikatif saja nih, yang sesuai dengan bisa diterapkan Bapak Ibu ini tadi. Jadi hasil dan pembahasan ya Bapak Ibu menulis saja hasilnya, pembahasannya ini ya. Kemudian bisa dibahas. Nah, sebenarnya kalau saya boleh jujur, ini konteks pembahasannya tidak terlalu bagus. Tetapi yang saya katakan tadi Bapak Ibu, karena ini tempat latihan, jadi Bapak Ibu itu bisa latihan di sini. Ya. Sembari nanti Bapak Ibu nanti bisa meningkatkan kualitas penulisan artikelnya, nanti bisa apa namanya terasah. Karena terus terang saja kalau penulisan artikel itu adalah harus praktek, harus learning by doing. Kalau enggak nanti ya tetap apa namanya menurun lagi. Jadi karena kebiasaan atau orang Jawa bilang itu karena pakulinan istilahnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian kesimpulan ya. Kalau ada pengakuan ya, misalkan Bapak Ibu mau memberikan penghargaan pada siapa dan sebagainya, itu kalau mau menulis juga nggak apa-apa setelah simpulan sini. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Misalkan kepada MGMP, ekonomi ya, Kabupaten Semarang dan sebagainya, itu juga bisa. Jadi ini Bapak Ibu ya apa namanya kaidah selingkungnya yang nanti bisa digunakan, nanti juga akan saya share juga di grup ya biar itu mudah untuk dipahami. Ya.
Ada yang mungkin disampaikan lagi? Monggo. Selain kaidah selingkung tadi. Atau mungkin Pak Alvin bisa memotivasi teman-teman yang belum ikut, Pak. Ya, nanti bisa apa namanya dibarengkan, ya dibarengkan nggak apa-apa. Nanti bisa juga apa namanya teman-teman guru itu bisa dibuat semacam grup-grup atau kelompok-kelompok gitu saja, biar ada pengalaman seperti itu. Nanti bisa di apa namanya ya. Ada karya MGMP Ekonomi Kabupaten Semarang yang terpublish di jurnal ilmiah ya seperti itu. Karena kalau kita melihat di jurnal apa namanya BEAC ini EBA ya BEAC ini dia itu terbitnya setahun 3 kali. Ya, jadi dia setahun 3 kali. Ini tahun kedua volume kedua ya, volume kedua ya, volume kedua nomor 2 itu belum. Jadi ini bisa rombongan kalau mau masuk ya dari MGMB ini. Ya, mengenai topiknya, saya pikir setiap masalah di pembelajaran Bapak Ibu bisa jadi topik lah. Yang jelas seperti itu. Yang jelas tidak mungkin setiap proses pembelajaran tidak ada masalah. Ya, mesti itu bisa jadi topik apa artikel. Ya, ada lagi Bapak Ibu, monggo yang mau di-sharingkan. Ada yang mau disampaikan terkait dengan apa namanya penulisan dan publikasi ini? Ya, jadi nanti harapannya tanggal 23 itu sudah terkumpul ya artikelnya ya, sesuai dengan template yang saya berikan nanti di grup ya. Terus nanti kita unggah bareng-bareng. Itu aja. Ada yang sampaikan lagi Bapak Ibu atau cukup? Cukup ya? Tidak ada yang disampaikan? Pak Alvin cukup ya Pak Alvin? Tidak ada yang disampaikan dari teman-teman? Pak Dan ada. Ada Pak Dan. Sementara cukup. Sementara cukup. Oke. Kalau sementara cukup, mungkin Pak Alvin. Pak Mal, mungkin nanti kita kegiatan pertama mungkin nanti setelah ini di classroom ya? Oke, di classroom. Tapi itu waktunya fleksibel Pak Alvin. Waktunya fleksibel, nanti bisa diakses kapanpun, itu fleksibel. Ini kalau bisa saya usul Pak Alvin, mungkin teman-teman MGMB itu bisa dibuat kelompok-kelompok Pak Alvin. Ya, kelompok-kelompok untuk membuat artikel. Kalau biasanya sendirian itu kan mungkin agak susah ya. Tapi kalau mungkin dibuat kelompok-kelompok, satu artikel mungkin 3 orang, kan bisa untuk latihan bareng itu mungkin bisa nanti lebih mudah lah, istilahnya lebih terbantu gitu kalau harus ditangani satu orang. Itu mungkin. Oke, jadi Bapak Ibu itu yang bisa kita diskusikan pada hari ini ya. Nanti terkait dengan asinkronus akan saya sampaikan di grup yang nanti bisa diakses Bapak Ibu ya. Kami harap nanti
ya pada tanggal 23 nanti bisa kita bareng-bareng untuk register dan submit artikel. Itu dari Betul Pak Kamal. Ini Oke. usulan dari Pak Daniel bahwa Oke. nanti terkait dengan kelompok supaya nanti teman-teman benar-benar bisa merasakan pengalaman membuat jurnal, kelompoknya dibuat per sekolah saja. Oke, monggo. Prosesnya mudah nanti. Oke, monggo. Seperti saya di SMA Tuntang, saya dengan Pak Dan, ini kan sudah ya jumlahnya nggak harus jumlah berapa gitu, mungkin satu. Oke. Tapi kalau misalkan itu nanti satu artikel terdiri dari tim, nanti nama yang masuk ke jurnal bagaimana Pak? Bisa dipakai? Semuanya masuk Pak. Semuanya masuk nanti namanya. Oke. Tapi kan kalau di penilaian PAK maksimal 4 Pak, ya kan? Kalau di PAK maksimal 4 gitu. Maksimal 4 penulis maksudnya? Ya maksimal 4 penulis. Gitu. Kalau di jurnal itu 5 penulis masih bisa. Kalau di jurnal. Tapi kalau mau dijadikan PAK kan maksimal 4 penulis kalau nggak salah tadi. Gitu. Itu tapi mohon maaf Pak Kemal. Oke. Ini saya Pak Daniel, satu akun dengan Pak Oke. Itu untuk yang penulis itu biasanya kemarin saya pernah mendengar itu apa namanya, untuk penulis itu kan ada pimpinan penulisnya, penulis 1, 2, 3, 4 itu kan ada ketuanya begitu ya. Itu biasanya nilai dari ketua itu lebih tinggi daripada nilai anggota. Oh iya benar Pak. First author pertama itu memang tadi kan juga sudah saya sampaikan ya. Memang author pertama itu lebih tinggi ya. Biasanya author pertama itu pembagiannya kalau 2 orang 60-40, kalau 3 orang tadi 30 berapa 40 berapa gitu. Ya memang kalau first author memang dia apa istilahnya lebih tinggi kalau PAK-nya. Tapi monggo nanti semangatnya mungkin semangat latihan dulu Pak ya, semangat latihan menulis dulu aja. Nanti kalau sudah mudah kan mungkin bisa mandiri, itu bisa angka kreditnya diambil semua nanti. Itu akan lebih enak nanti. Okay. Oh ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Okay. Dan mungkin selanjutnya nanti bisa diajari dulu guru-guru cara masuk ke teknis masuk ke website jurnalnya itu ya Pak Kemal. Nanti tanggal 23 aja Pak. Yang penting ini kan kontennya dapat dulu. Jangan sampai kita sudah apa namanya registrasi tapi nggak ada kontennya, nanti kan apa namanya agak nganu itu. Kalau tanggal 23 nanti cepat. Jadi nanti kita registrasi. Setelah itu kalau kita sudah siap di sini artikel kan kita tinggal submit saja. Submit. Insya Allah kalau misalkan ini bisa submit nanti tanggal 23, ya paling tidak tahun ini semua bisa publish lah. Kalau misalkan 23 itu bisa submit semua. Nanti bentuk revisi dan sebagainya itu kan nanti tidak terlalu susah. Ya, seperti itu. Oh ya, baik. Lalu ini usulan juga dari Pak Dan tadi, mohon nanti kelengkapan kalau ada absen dan sebagainya kan mohon di-share Pak. Oke, Pak. Kemudian selain absensi dan administrasi yang lain, supaya memudahkan teman-teman nanti bisa menghasilkan artikel, sama seperti saya sendiri artikel ilmiah itu seperti apa mungkin saya belum tahu. Kalau yang sudah saya praktekkan itu artikel di koran ya, kalau di koran itu kan mudah. Mungkin nanti kalau yang di model jurnal ini Pak Kemal dan tim bisa memberikan contoh Pak, nanti di-share ke grup. Tiga file itu contoh jurnal yang sudah di-upload, nanti terbitkan di-upload di-share ke grup. Nah nanti hingga teman-teman bisa mencontoh lalu mungkin mengganti mencari tema yang lain. Gitu, Pak. Siap. Nanti saya sampaikan semuanya Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang usul yang lain, Bu Dinar, Bu Yeni. Monggo. Bebas saja. Bu Yeni. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Kemal. Hari ini kan tadi kita mendapat materi tentang karya ilmiah dan salah satunya adalah satu niat ya. Satu niat. Kemudian kedua adalah
punya konten ya, punya ya kalau mungkin kalau yang saya pernah lakukan ketika skripsi kan mencari judul ya, intinya judul itu adalah isinya masalah katanya. Bagaimana kalau misalnya tiap pertemuan itu ada PR gitu, Mbak. Misalnya mungkin pekan ini setiap guru atau kelompok mungkin punya konsep masalah atau konsep judul seperti itu. Jadi kita nanti ini kira-kira ini masalah ini belum bermasalah enggak? Seperti itu, Pak. Mungkin itu hanya saran saja ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Google Classroom nanti setiap ada tugasnya, Bu. Tapi ini saya tidak memaksa, artinya monggo bagi nanti Bapak Ibu nanti yang apa istilahnya tertarik untuk latihan, ya kami sangat bersenang hati, tetapi kami sifatnya tidak memaksa Bapak Ibu, gitu aja. Jadi nanti apakah masalah itu sudah benar nulisnya, apakah nanti metodenya sudah tepat dan sebagainya, ya gitu nanti sebelum kita nanti kita tetap ada apa namanya semacam latihannya di Google Classroom. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya lagi, Bu Dina, Bu Bening, Bu Hayuningsih, Bu Eni, Bu Maya, Bu Endah mungkin. Tidak ada teman-teman yang lain? Cukup nggih? Kalau cukup nggih. Saya pikir mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang ditanyakan di grup nanti akan kita diskusi di grup. Itu Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya minta maaf apabila selama saya menyampaikan apa namanya informasi dan sebagainya itu saya mungkin ada yang kurang pas. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal atas materi yang sudah disampaikan, yang sangat luar biasa ya terkait dengan penulisan dan publikasi karya ilmiah untuk guru ekonomi. Karena kita sudah berada di penghujung acara, sebelum itu mohon untuk on kamera semua karena kita akan berfoto bersama ya. Ya, mohon untuk on kamera. Ya. 1, 2, 3. Gaya bebas ya, sekarang gaya bebas. 1, 2, 3. Ya. Tidak terasa sampai di penghujung acara, saya selaku Master of Ceremony mohon maaf apabila selama memandu jalannya acara terdapat banyak kekurangan baik dalam segi tutur kata maupun perbuatan. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.